Tentunya kami sebagai Dewan Pimpinan Nasional Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang minta bantuan hukum kepada kami. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu, karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu, Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Juga ya. Kami di sini Dewan Pimpinan Nasional Pradi, saya bersama Pak Dwi Ketua Harian, ada Wakil Ketua Umum Pak Budiani, ada Bendahara Umum Pak Yana Wangsa, juga ada Eli Batubara, ada Bostam Hidayat, dan ada Rili. Kedatangan seorang anggota Pradi yang menjadi anggota Pradi di Cirebon, yaitu Ibu Titin. Beliau ini adalah pengacara dulu dari Sudirman dalam perkara pidana. Dan Sudirman sama Sakatata, ya. Jadi dia menjadi pengacaranya mulai tahun 2016, menangani Sudirman dan Sakatata. Kedatangannya ke sini adalah mohon perlindungan hukum kepada Dewan Pimpinan Nasional, karena dia sebagai pengacara merasa sangat terganggu dalam menangani kasus yang terjadi yang kita tahu selama ini disebut kasus Vina, ya. Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk agar kliennya Sudirman, katanya, agar mencabut kuasa daripada Titin dalam menangani perkara itu. Sehingga yang hadir di sini selain Titin juga ada di sini ini anaknya kakaknya Sudirman, yang ini adalah ibunya Sudirman, dan ini ayahnya Sudirman. Kami sendiri terus terang aja belum pernah ikut menangani kasus ini. Kami hanya kedatangan tamu, teman, sahabat, kolega, teman sekerja, rekan kami itu Ibu Titin. Ya terus terang aja kami Dewan Pradi merasa prihatin, ya. Prihatin karena kalau betul apa yang diceritakan oleh Ibu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam negara kita ini, negara hukum, ya. Karena bagaimanapun advokat itu haruslah bebas dan mandiri, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan dari siapapun dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau seperti ini terjadi,
yang rugi itu adalah masyarakat mencari keadilan. Nah, oleh karena itu, sebelum nanti saya persilahkan Bu Titin dan keluarga bercerita sendiri, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak atau oknum tertentu tersebut yang katanya menurut Bu Titin mengaku polisi ya, polisi itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan tersebut. Dan kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan dan menaruh perhatian terhadap kasus ini dari secara tuntas, maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Soal kasusnya, sementara ini kami tidak mencampurinya. Karena yang datang ini adalah pengaduan dari seorang anggota kami dari Cirebon. Itu satu. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Beni dan ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi terikat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga, kepada Beni dan juga kepada ibunya dan ayahnya, karena Pradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Pradi, yang memberikan bantuan cuma-cuma di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka seyogianya kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman. Dengan catatan, yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang, saya tanya di mana Sudirman sekarang. Mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana sudah ada dihukum. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Nah, menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu kami akan coba mengeceknya. Karena bagaimanapun kami tidak bisa bertindak lebih jauh untuk kepentingannya Sudirman kalau Sudirman sendiri tidak memberikan kuasa kepada Pradi. Nah, Pradi tentunya menangani ini tidak harus saya, ya boleh juga saya, tapi yang penting kami akan butuh tim lah. Kami akan butuh tim, baik yang dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terkait itu dari Bandung atau bukan di sana yang lebih dekat, ya. Dan juga tentunya ada Cirebon juga, karena di sana kita ada DPC Cirebon, ya, ada DPC Bandung dan terdekat, agar bisa memberi bantuan hukum kepada Sudirman ini. Ya, mengenai kasusnya memang saya terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini, sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada 11 di dalam dakwaan ini, saya lihat ada 11 yang didakwa melakukan perbuatan pidana ini. Kemudian di antara 11 tersebut ada 3 orang yang buron. Dari 2 orang yang buron, yaitu Sarara Dhani dan Andi dan Sarara Perong, ya, Peggy Perong.
itu dinyatakan buron di dalam perkara ini. Tapi kemudian kita dengar di berita media bahwa Peggy Peron sudah tertangkap. Yang dua lagi, berita yang kita dengar katanya itu buronnya itu fiktif, begitu ya Ibu Titin. Saya membaca dengan cepat di dalam berkas perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini, rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman, mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana ya 340 yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa musababnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki. Nggak mungkin ada pembunuh berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan dan ada tentunya rencana pembunuhan itu. Itu nanti akan kita teliti nanti dalam rangka membuat PK-nya. Tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya lihat di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya pencetinnya. Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan yang disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul dan sebagainya. Tapi satu yang paling penting, bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Vina dan membawa si Eki bersama berempat ini bersama si Peron dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini si Eki ini juga diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkara ini berpotensi fiktif. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Peron ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini mengutul fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita berduga ada fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari nggak ada, bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover kalau itu dua orang itu fiktif? Terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi perhatian saya. Dengan cepat saya baca tadi ini, kalau fiktif, benar ya, nggak salah saya, Dani dan Andi fiktif ya. Nah kalau betul itu Dani dan Andi fiktif, maka berarti cerita yang dalam cerita dakwaan ini pun adalah kita duga adalah fiktif. Nah kalau ini diduga fiktif, berarti ini perkara ini kita duga menjadi fiktif pun. Karena ada peran orang membawa mayat dari suatu tempat ke sana, dituduh dilakukan oleh Andi dan Dani, tapi ternyata orang itu nggak ada.
bagaimana ini bisa terjadi. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang kami lihat, upaya yang bisa kami gunakan nanti mungkin untuk mengajukan PK. Tapi kebenarannya tentunya kami masih perlu menyelidiki lebih dalam. Ini masih analisis, ya. Bukan kami menuduh macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti itu. Ya, jadi memang ini patut memang harus kita selidiki. Ya, mudah-mudahan tim nanti bisa lebih lanjut dan saya minta bantuan kepada pihak Polri. Kalau nanti tim daripada Pradi datang bisa berkunjung kepada Sudirman, karena menurut mereka ini Sudirman ini mereka katakan istilah tadi idiot sebenarnya. Ya begitu istilahnya gitu kalian ya, kurang dia bawa rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa membela diri dengan baik. Makanya tamat pun hanya SD doang. Ya dia bilang istilah idiot tadi. Artinya dipanggil idiot karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga harus perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa dan perkara sekarang ini, tapi dia hanya kabar burung katanya, apakah betul, dan dia mengatakan dia menuduh bahwa Peggy benar katanya gitu ya, kira-kira ya, informasi. Nah, apapun itu kami tidak mau berspekulasi, yang pasti bahwa hari ini kami hanya menjelaskan kepada ibu bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin, anggota Pradi yang tentunya kami sebagai Dewan Pimpinan Nasional Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang diminta bantuan hukum kepada kami. Mungkin kami persilakan dulu nih kepada Ibu Titin juga mungkin menyampaikan hal-hal yang dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya sangat tersanjung bisa hadir di sini, karena sebetulnya saya lakukan sejak 2016-2017. Saya dulu nggak ngerti apa sih yang terjadi, kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya. Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45. Di Cirebon seperti itu nggak lazim, tapi nggak ada yang mengekspos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media, ini ada yang salah, tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu mintakan wawancara dengan saya, tapi harus memblok up kekejaman di motornya. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu, karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya, sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya. Saya sudah coba lakukan berbagai hal. Di 2016 saya sudah pernah lapor ke Propam Polda Jabar. Saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016. Kemudian pada sidang sakat batal yang begitu digempur dan tidak seperti peradilan anak, saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial. Cuma tidak ada satupun yang berhasil. Ketika sakat batal divonis 8 tahun, saya waktu itu sakit banget. Takdir kamu ada di sini. Saya nggak ngerti harus ngapain lagi. Kemudian ketika perkara ini ramai, sebetulnya saya sudah tidak nyaman. Saka sampai kasasi juga saya dampingi, saya yang buat. Tetapi banyak hal
ketika saya mengirimkan memori banding dan kontra memori banding, pengadilan negeri juga tidak mengirimkan. Akhirnya putusannya tetap pada putusan pengadilan menguatkan pengadilan negeri. Mungkin kembali langsung aja, apa yang Ibu Titin alami kemarin itu? Nah, kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa, dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman tidak pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuma untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan ketua apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR tadi. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya tidak akan sanggup. Itulah sebabnya saya mengajukan permohonan perlindungan, karena saya juga sudah tidak tahu bagaimana langkah saya untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kepolisian dari yang dilakukan oleh kepada keluarga Sudirman. Hanya langsung aja, karena yang paling tahu, yang paling merasakan. Gimana, Bu? Cerita apa yang kamu alami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu di polisi ke rumah saya, ya orang tua saya. Itu ada jadi pas masuk dia bilang dari polres dia itu dua itu berapa pintu yang satu bawa enggak sama pas ngobrol itu teman nah, waktu itu saya aneh, kok kasih tahu itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintain tanda tangan. Nah, saya tidak mau tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah, pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an, itu saya istirahat posisinya, ada polisi juga datang dari Polres Kota Cirebon, rambutnya benar. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau, karena saya trauma waktu pas kejadian malam kemarin itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi tiga itu atasan saya dua sama saya mendampingi cuma sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar, dan di situ saya dikasih tahu sama kayak atau kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu, dan dia polisi itu mau bawa saya ke Polda. Posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya itu sudah itu sampai tanggal 3 saya bingung mau kemana. Saya lagi bikin Pak polisi gimana. Nah, polisi tetap berkeras bahwa saya sama orang tua saya. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya juga nggak pulang saya itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 pas pulang juga. Saya minta izin atasan. Jadi itu saya panik ya. Kok saya juga mau dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya
keluar pun dikejar saya. Saya dikejar, saya bingung mau kemana. Naik Grab, ke Alfa dulu, naik Grab, masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu Alfa dikejar juga. Iya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One, itu dari Putitin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Dan itu aja. Kamu tahu nggak itu apa itu? Maunya Maunya apa itu kamu dikejar itu? kemauannya. Polisinya. Suruh ngapain? Agak dekat lagi. Suruh Bang. ngapain sama polisinya? Ya, waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa dan saya kan percaya sama Bu Titin gitu. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau. Gitu. Tapi Bang Itu setelah tujuannya ya? Bang berarti yang diintimidasi keluarga ya, Bu Titin Iya. sendiri nggak diintimidasi juga, nggak mau oknum polisi tersebut? Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya, tetap larinya ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah ketika saya masuk kan pasti kalau mereka alasannya sedang melakukan penyidikan kemudian saya menahan kakaknya Sudirman, pasti saya kena menghalangi penyidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa, akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas ngeliat mobil wartawan itu gimana? Ya, bilang polisi ada wartawan katanya. Jadi Nggak bisa bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres Cirebon Kota, Pak. Yang bilang siapa? Itu polisi sih, Pak. Waktu itu pernah ke rumah. Terakhir menjenguk kapan, di mana? Kan itu artinya udah ditahan. Iya, waktu itu sebelum Lebaran sih, Di mana? di lapas. Bu Titin tahu nggak apa mungkin alasan oknum polisi akan mengaku Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya karena kan sebetulnya kan prosesnya kan tidak selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka kalau seperti yang diceritakan Benny, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Bu Titin, tadi Bang sorry, tadi kan terakhir ngejenguknya itu pas Lebaran ya. Mungkin dari pengakuan Sudirmannya sendiri merasa ada mungkin pas di dalam lapas sempat diteror sama pihak kepolisian juga nggak sih Bang untuk mencabut surat kuasanya? Enggak. Berarti tapi ada pengakuan nggak dia di lapas diperlakukan sebagai bagaimana gitu? Pengakuan sih baik-baik aja di sana. Jadi Mbak gini, ini kan peristiwa ini setelah ramai lagi, bukan cerita dulu. Ini kan kalau dulu kan ini setelah ramai lagi gitu loh. Bukan cerita itu kan sebelum Lebaran segini. Perkara belum ramai seperti sekarang. Jadi saya kira udah kita bisa simpulkan aja lah kalau itu ada peristiwa yang seperti itu. Sekarang ini apa yang kamu inginkan dari Pradi? Minta bantuan. Saya bilang itu, Benny, kami mau bantu, tapi yang penting itu harus Sudirman tanda tangan, ya kan? Nah, jadi kita harus bertemu dengan Sudirman dan kami juga harus mendengar langsung dari dia apa yang sesungguhnya terjadi. Iya. Walaupun kami dari dakwaan ini kami lihat memang ada beberapa hal yang aneh, tapi harus kami bertemu sendiri dengan Sudirman baru kita bisa ambil sikap nanti, ya. Iya. Prinsipnya Pradi siap memberikan bantuan hukum, cuma-cuma nggak ada bayaran apa-apa, karena ini akan menjadi urusan Pradi. Nanti kita akan bentuk timnya, ya, baik dari Jakarta, dari Cirebon, dari Sumber juga ada ya, Sumber, Cirebon, ada juga dari Bandung nanti, ya. Kita hanya berkeinginan supaya apa yang terjadi di persidangan itu kalau tidak benar, ya tentu kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan itu harus kita bisa tegakkan lah. Cuma kalau dari kami sebagai Pradi yang memahami tentunya bagaimana proses hukum, memang ini menjadi aneh yang saya katakan tadi itu aja. Ini dari situ aja kita
sudah bisa berangkat sebenarnya. Kalau betul dua orang itu fiktif, lantas siapa sesungguhnya membawa mayat itu ke flyover? Karena di sini perannya itu adalah peran dari Dani dan Andi, ya, bersama si Perong dan si Rivaldi, gitu ya. Nah kalau ini nggak ada ya, saya kira ini alasan untuk PK yang sangat kuat menurut saya, di samping alasan-alasan yang lainnya tentunya. Karena bukan hanya itu peran Dani, perannya dia ada memukul dan sebagainya. Jadi kalau dibilang Dani dan Andi melakukan perbuatan memukul, bla 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 dan sebagainya, berarti semua kan nggak benar. Berarti kan fiktif juga dong semuanya kalau gitu. Berarti peristiwanya itu, skenario-nya itu nggak lengkap lagi gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana ceritanya terjadinya pembunuhan itu gitu loh. Kecuali kalau didakwa itu hanya 8 orang, yang 2 orang lagi fiktif, ya memang masih 8. Ini didakwa 13 orang bersama-sama melakukan perbuatan dan disebutkan perannya masing-masing. Nah peran itu ternyata dikatakan 2 orang itu fiktif, nggak ada. Kalau itu benar fiktif, berarti perbuatannya orang itu juga fiktif dong. Mengangkat mayatnya juga fiktif dong. Memukul si korban juga fiktif dong. Nah kalau gitu skenario nggak lengkap. Berarti ceritanya ini sudah menjadi fiktif juga. Itu kan menjadi dugaan kita kan seperti itu kan. Nah, tapi saya katakan ini analisis hukum kami. Ya, kami akan bisa pastikan kebenarannya setelah kami nanti membaca seluruh dokumen yang diberikan oleh Bu Titin ini. Dan kami belum baca semuanya, terus terang aja, hanya sebagian. Dan nanti akhir analisis kami akan bisa kami sampaikan dan juga akan kita juga PK untuk itu. Oke, saya kira cukup ya. Satu lagi Bang Oto, rencana kapan untuk menemui Sudirman sendiri ini bersama tim? Ini segera, mungkin ini sudah hari Jumat. Ini hari ini saya akan coba keluarkan SK-nya untuk siapa yang menjadi tim. Nanti apakah dari sini berangkat mereka, tim berangkat berapa orang. Nanti akan kami beritahu lah apakah bisa sendiri atau sepasang. Ya, sambil kita cari juga sebenarnya di mana ini Sudirman. Karena dia sendiri nggak bisa bilang di Polres, saya pikir kalau di Polres dia kan tahanan, dapat mestinya kan di lapas kan, karena kan sudah dihukum. Nah tapi kita prosedurnya tetap dulu pergi ke lapas lah. Mudah-mudahan ada di lapas. Siapa tahu mereka keliru kan, namanya orang awal kan nggak ngerti kan.